Bagian 1, perkenalan. Pada gambar 61 ini menggambarkan bahwasannya akuisisi pengetahuan dan aplikasi akan memperbaharui penangkapan pengetahuan dan penciptaan. Sehingga setelah diperbaharui, penangkapan ini akan menilai berbagai pengetahuan dan pengetahuan tersebut akan mengkontekstualisasikannya. Merupakan penggunaan kembali pengetahuan yang mana proses suatu pengetahuan atau objek akan tersedia di perpustakaan objek tersebut. Objek ini nantinya akan dapat referensi bernotasi, komponen atau program atau teks template, pola atau jenis wadah lainnya. Selanjutnya, contohnya seperti sebuah perusahaan konsultan akan sering menggunakan kembali template proposal proyek karena menyampaikan merek perusahaan, berisi objek bermanfaat yang dapat digunakan kembali seperti testimonial, deskripsi perusahaan, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas serta membantu mempertahankan standar yang lebih tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengetahuan pada tingkat individu. Karakteristik individu, pekerja pengetahuan, karakteristik seorang individu dalam mencari serta menerapkan atau menggunakan kembali sebuah pengetahuan, memainkan peran dalam seberapa efektif individu itu sendiri dalam menemukan, memahami, dan memanfaatkan pengetahuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pengetahuan yang pertama yaitu karakteristik penerimaan atau skill secara language dan pengetahuan teknis. Yang kedua, sifat dari tugas atau rutin atau tidak rutin. Yang ketiga, jenis pengetahuan yang ditransfer atau explicit tacit. Berdasarkan dari gambar, ilustrasi konsep personalisasi dapat diartikan bahwa salah satu cara memvisualisasikan personalisasi adalah memikirkan banyak objek di mana semua sumber pengetahuan dalam diberikan repositori dan dapat dibuat orang lain, serta mencerminkan preferensi mereka, latar belakang mereka, dan sebagainya. Pada gambar 63, pendekatan alternatif untuk personalisasi, yaitu dapat diartikan bahwa dengan personalisasi dapat memastikan informasi itu diambil dan diproses penerapan pengetahuan dibuat khusus untuk setiap pekerja atau pengetahuan. Personalisasi sebagai sebuah pengetahuan yang nantinya diterapkan sebagai sebuah pengetahuan yang semakin mudah bagi pekerja pengetahuan untuk menemukan, memahami, dan menginstalisasi pengetahuan, maka semakin besar keberhasilan mereka dalam menerapkan pengetahuan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi tujuan pembelajaran Bloom. Menurut Bloom, membagi pengetahuan menjadi skema hierarkis yang membedakan antara keterampilan psikomotorik, domain afektif, misalnya saja sikap, dan domain kognitif, misalnya pengetahuan. Ranah kognitif lebih umum digunakan meskipun perubahan sikap sering dibutuhkan dalam manajemen pengetahuan juga. Bloom menekankan bahwa belajar bersifat hierarkis. Dengan belajar pada tingkat tertinggi tergantung pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan tingkat bawah terlebih dahulu. Di sini ada tabel tentang taksonomi Bloom dari domain kognitif. Antara lain ada tingkatannya pengetahuan, pemahaman, kemampuan menangkap makna, mengklasif, lalu aplikasi, lalu ada analisis, sintesis, dan terakhir evaluasi. Lalu ada tabel yang kedua tentang domain afektif sebagai karakterisasi dalam taksonomi Bloom. Antara lain ada menerima fenomena, lalu ada menanggapi fenomena, berikutnya menilai, lalu berikutnya organisasi, yaitu mengatur nilai-nilai ke dalam prioritas dengan membedakan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan menciptakan sistem nilai yang unik. Ada menginternalisasi nilai, lalu terakhir tujuan instruksional. Berikutnya ada taksonomi Bloom domain psikomotor, persepsi, kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik untuk memandu aktivitas motorik. Berikutnya ada set, berikutnya ada tanggapan terpandu, lalu
mekanisme atau perantara. Berikutnya respons terbuka yang kompleks. Tabel selanjutnya ada taksonomi Bloom domain psikomotor. Masih lanjutannya ada adaptasi dan originasi. Berikutnya ada ruang dan komunikasi Hughes. Hughes Space and Communication atau HSC adalah unit dari Hughes Electron ICS Corporation, anak perusahaan generator motor HSC. Memiliki 6.000 karyawan yang mengembangkan, memproduksi dan meluncurkan sistem ruang dan komunikasi canggih untuk penggunaan militer, komersial, dan ilmiah. Lalu terakhir ada analisis dan pemodelan tugas. Dekomposisi tugas dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan berikut. 1. Identifikasi tugas yang akan dianalisis. 2. Pecah menjadi 4 hingga 8 subtugas. Subtugas ini harus ditentukan dalam hal tujuan dan diantaranya harus mencakup seluruh bidang minat. Ketiga, gambaran subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa tugas tersebut selesai. Keempat, tentukan tingkat detail yang akan diuraikan. Kelima, lanjutan proses dekomposisi. Pastikan dekomposisi dapat dan penomoran konsisten. Dan yang terakhir, presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi tetapi mengetahui tugas dengan cukup baik untuk memeriksa konsistensi. Selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari salah 3 dari 10 pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 1, diskusikan pendekatan personalisasi dan pembuatan profil untuk memodelkan pekerjaan pengetahuan. Pertanyaan, bagaimana Anda memanfaatkan lebih banyak informasi tentang pengguna, menargetkan konten pengetahuan yang berharga kepada mereka dengan lebih baik? Jawabannya, yang satu, pastikan dulu selalu mengidentifikasi pemilik basis pengetahuan Anda. Apakah ini didedikasikan untuk KB atau memakai banyak topi? Anda memerlukan satu orang di tim Anda yang bertanggung jawab atas KB. Kedua, tetapkan proses yang menandai masalah untuk basis pengetahuan. Ketiga, tentukan siapa penulisnya, lalu buatlah standar tapi tanpa adanya ekspektasi yang berlebihan. Lalu kelima, memerlukan tinjauan teknis sebelum konten dipublikasikan. Terakhir, kita juga dapat mempertimbangkan urusan oleh satu orang terakhir yang bertanggung jawab atas penerbitan. Lalu soal nomor 3, apa saja alat yang digunakan dalam memori organisasi pengelolaan, yaitu antara lain buku, jurnal, media sosial, narasumber, dan renungan. Pertanyaan keempat, apa saja komponen kunci yang harus ditangani oleh arsitektur KM organisasi, dan mengapa komponen ini penting untuk aplikasi pengetahuan organisasi? Komponen-komponennya antara lain terutama dalam EPSS seperti dalam materi, yaitu adalah basis data, alat bantu kerja, alat bantu belajar, dan juga dukungan sistem atau bantuan daring tutorial, serta navigasi. Dan kenapa ini penting? Karena tentunya untuk mempermudah seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan mengelola pengetahuan. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka dapat memperdayakan karyawan untuk melakukan tugas dengan intervensi atau pelatihan eksternal dalam jumlah minimum. EPSS dalam buku inovatifnya Sistem Pendukung Kinerja Elektronik Diri tahun 1991 mendefinisikan EPSS sebagai lingkungan elektronik terintegrasi yang tersedia dan mudah diakses untuk setiap karyawan dan disusun untuk menyediakan akses online langsung dan individu ke berbagai informasi, perangkat lunak, panduan, saran dan bantuan, data, gambar, alat, dan sistem penilaian dan
pemantauan untuk memungkinkan kinerja pekerjaan dengan dukungan dan investasi minimal oleh orang lain. Sistem pendukung kinerja seperti EPSS membantu menyaring konten menjadi potongan-potongan yang bermanfaat. Eksperimen terkenal oleh Miller tahun 1956 menentukan bahwa rentang ingatan langsung kita sangat terbatas. Nyatanya kita hanya dapat menyimpan 7 plus atau minus 2 item terpisah dalam pikiran kita pada saat yang bersamaan. Psikolog kemudian melakukan sedikit penelitian tentang bagaimana memotong atau menggabungkan item ke dalam kategori kucing yang lebih umum dapat membantu membatasi hambatan pemrosesan informasi manusia ini. Manajemen konten dalam KM dengan demikian melibatkan penguraian dokumen menjadi komponen konseptual mereka dan meletakkannya menggunakan indeks konsep, jaringan semantik atau taksonomi pengetahuan hierarki. Ini juga merupakan prasyarat untuk pengembangan EPSS. Memahami versi EPSS masih jauh dari umum. Memang kesalahpahaman tentang visi EPSS jauh lebih umum. Akibat sebagian dari penerapan istilah yang salah oleh orang-orang yang mencari mata uang untuk ikut-ikutan, terlepas dari fakta bahwa mereka menjual CBT tradisional. Mereka referensi online dan sejenisnya. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf, pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka dapat memberdayakan karyawan untuk melakukan tugas dengan investasi atau pelatihan eksternal dalam jumlah minimum. Dengan menggunakan sistem semacam ini, seorang karyawan, terutama karyawan baru, tidak hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat, tetapi sebagai manfaat tambahan mereka juga akan belajar lebih banyak tentang pekerjaan mereka dan bisnis majikan mereka. Untuk pembaruan tentang pendekatan ini, mengapa penerapan pengetahuan merupakan langkah terpenting dalam siklus KM? Jawabannya adalah karena pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Pertanyaan nomor 7, bagaimana penerapan pengetahuan terkait dengan fase internalisasi model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi yang disajikan pada bab 3. Contohnya yaitu hendak mengadakan brainstorming camps di mana semua karyawan berdiskusi di luar tempat kerja. Yang dilakukan adalah murni berdiskusi semua karyawan tanpa memandang kualifikasi khusus. Diskusi ini bertujuan untuk mengatasi masalah, mengembangkan produk baru maupun meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini terjadi sharing knowledge antara karyawan secara informal. Ini termasuk dalam bagian 5, aplikasi pengetahuan pada grup dan tingkat organisasi. Sistem manajemen pengetahuan merupakan sebuah alat yang mana ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengetahuan. Karakteristik utama KMS adalah dukungan untuk komunikasi antar berbagai pengguna, koordinasi aktivitas pengguna, kolaborasi antar kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi dan diseminasi artefak dan produk, mengontrol proses untuk memastikan integritas dan melacak kemajuan proyek. Knowledge growth atau pengguna ulang pengetahuan. Memperbaharui pengetahuan melibatkan mengingat dan mengenali serta benar-benar menangkapkan pengetahuan. Jika kita menggunakan taksonomi Bloom, menggunakan kembali pengetahuan biasanya dimulai dengan perumusan pertanyaan pencarian. Nah, disinilah perbedaan ahli pemula dengan cepat menjadi jelas, karena para ahli mengetahui pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Empat situasi penggunaan kembali adalah 1. Produser kerja bersama, yang kedua praktisi kerja bersama, ketiga ada pemula yang mencari keahlian, selanjutnya ada penambang pengetahuan sekunder. Selanjutnya ada knowledge repositories atau
repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan biasanya intranet ataupun portal dari beberapa jenis yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan memori organisasi. Banyak jenis repositori pengetahuan yang digunakan saat ini, dan mereka dapat dikategorikan dalam beberapa cara berbeda. Secara umum, gudang pengetahuan akan berisi lebih dari dokumen atau sistem manajemen dokumen, data atau basis data, atau catatan sistem manajemen catatan. Tipe repositori pengetahuan akan berisi konten berharga yang merupakan campuran dari pengetahuan diam-diam dan eksplosif. Berdasarkan pengalaman unik individu yang menjadi atau pernah menjadi bagian dari perusahaan itu, serta pengetahuan yang telah diuji coba, diuji, dan ditemukan untuk bekerja dalam situasi kerja. Selanjutnya, kesimpulan. Dari materi ini dapat kita pahami dan simpulkan bahwa memahami persyaratan pengetahuan pengguna dan tugas mereka adalah kunci untuk memahami, mengidentifikasi, dan menggunakan pengetahuan yang benar dari berbagai sumber. Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan lebih banyak pengaruh yang diperoleh dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga meningkatkan pengembalian investasi dalam aset pengetahuan tersebut. IPES taksonomi Bloom dari keterampilan kognitif, efektif, dan psikomotorik, dan pengelompokan konten adalah sarana yang baik untuk menyediakan pembelajaran dan dukungan tugas bagi pekerja. Pengetahuan yang menerapkan pengetahuan dan mengoptimalkan kecocokan antara kebutuhan pengguna dan konten yang akan diterapkan. Penggunaan kembali pengetahuan adalah ukuran yang baik tentang seberapa baik konten yang berharga telah dipertahankan dan dikelola dari sistem manajemen memori organisasi.